إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengupayakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dimaksud sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Talak bin Habib. Beliau mengatakan, anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa yang dimaksud adalah kita semua melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kita mengharapkan pahala dari Allah. Dan juga maksud dari takwa adalah antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah, petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena takut khawatir dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ujian terbesar bagi keimanan seorang hamba bukanlah tatkala dia berada di tengah keramaian atau ketika dia di hadapan manusia. Namun ujian yang sesungguhnya adalah tatkala dia sendirian dan tidak ada seorang pun di hadapannya. Saat itulah keimanan seseorang benar-benar diuji. Apakah dia benar-benar beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu, dan mampukah dia untuk menjaga ketakwaannya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya agama Islam dibangun di atas 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan puncak tertinggi dari tingkat tersebut adalah ihsan. Sebagaimana sebuah hadis ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ihsan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah.
Jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah yang melihatmu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi setiap individu muslim, wajib bagi setiap pribadi seorang muslim untuk memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran sepenuhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat segala perbuatan hambanya. Kesadaran sepenuhnya bahwasanya dia merasa diawasi dari langit tiada henti, dan kesadaran sepenuhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam jiwa kalian, maka berhati-hatilah kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sungguh mampu menggetarkan jiwa seorang muslim, yang mana ayat ini menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan jiwa setiap hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui dengan mudah apa yang dilakukan oleh seorang hamba di amalan-amalan yang terlihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama salaf, para pendahulu kita yang soleh, mereka sangat khawatir, mereka sangat takut jika kondisi lahirnya menyelisihi batinnya. Mereka sangat khawatir, mereka sangat takut tatkala di hadapan manusia tampak seperti wali Allah, namun ketika sendirian menjadi musuh Allah yang menerjang setiap larangan-larangannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan sebuah ancaman yang sangat mengerikan, sebuah hadis yang seharusnya menjadikan kita khawatir, takut untuk melakukan kemaksiatan tatkala sendirian. Rasulullah SAW bersabda, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamah biyudan fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku yang mana mereka datang pada hari kiamat membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihamah yang berwarna putih. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan tersebut hancur lebur seperti debu bertebaran. Maka para sahabat Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, jelaskanlah sifat mereka kepada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka. Maka Rasulullah SAW menjawab, amma innahum ikhwanukum wa min jildikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Adapun mereka adalah saudara-saudara kalian, dari golongan kalian juga, dari kalangan kalian, dan mereka juga sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Akan tetapi tatkala mereka sendirian, mereka menerjang amalan, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikanlah, mereka adalah ahli ibadah, mereka adalah orang yang melakukan sholat malam, mereka adalah orang-orang yang gemar mengumpulkan pahala, membawa pahala yang besar di hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala menghancurkan amalan ibadah mereka karena mereka melakukan kemaksiatan tatkala mereka sendirian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, seorang yang bertakwa tatkala sendirian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir.
Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, padahal mereka tidak melihatnya, maka mereka akan mendapatkan ampunan dan akan mendapatkan pahala yang besar. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 7 golongan, manusia yang mana mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara mereka adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, yaitu seseorang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala sendirian, kemudian kedua matanya berlinang air mata. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis karena takut, menangis karena teringat dosa-dosanya di masa lalu. Itu merupakan tanda keikhlasan seorang hamba dan kejujuran taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Namun dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya meninggalkan kemaksiatan kepada Allah tatkala terbuka kesempatan yang lebar, itu adalah bukti ketakwaan yang sesungguhnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berusaha memanfaatkan waktu kita tatkala sendirian, memanfaatkan waktu luang kita untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan kita gunakan waktu luang kita, jangan kita gunakan waktu kesendirian kita untuk perkara yang sia-sia, atau apalagi perkara yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbaikilah kondisi batin kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kondisi lahiriah kita. Dalam sebuah kaidah emas, ulama salaf mengatakan, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki kondisi batinnya tatkala dia sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kondisi lahiriahnya, yaitu ketika di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, jika kita menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatan kita di hadapan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan kecintaan manusia kepada kita tanpa kita meminta kepada mereka. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ketakwaan dan hati yang takut untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan kemaksiatan kepadanya, baik tatkala sendiri maupun bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. So sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi